Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran fikih kita yaitu mengenai bab gosok. Bagi seorang murid, mungkin sudah tidak asing dengan istilah gosok. Gosok itu lebih dikenal dengan perbuatan mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuannya terlebih dahulu, namun berniat untuk mengembalikan barang tersebut. Misalnya saja yang sering kita dengar adalah gosok sandal orang lain. Biasanya, seorang yang menggosok tersebut tidak sengaja atau bahkan sengaja meminjamnya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Karena dalam keadaan darurat, misalnya saat terburu-buru sehingga ia tidak sempat untuk berbicara kepada sang pemilik sandal tersebut. Lantas, bagaimana hukum gosok tersebut? Sebelum kita ke hukum gosok, kita akan menjelaskan tentang pengertian gosok. Dalam ilmu tasrif, kata gosok berasal dari kata ghosoba yaksibu gosban, yang berarti mengambil secara paksa dan zolim. Sedangkan secara harfiah, gosok adalah mengambil sesuatu secara paksa dengan terang-terangan dengan bermaksud menguasai hak-hak orang lain dengan cara yang tidak benar atau aniaya, meskipun mempunyai niat akan mengembalikannya. Gosok, kata ini Allah sebutkan dalam Al-Quran yang sekaligus bisa membantu kita untuk memahami pengertiannya. Dengan demikian, gosok secara ringkas bisa kita artikan merampas. Dalam fikih sunnah dinyatakan akhudhu syahsin haqqa ghairihi wal istila'u alaihi udwana wa qahran anhu. Artinya, mengambil hak orang lain dan menguasainya secara paksa. Gosok termasuk perbuatan maksiat dan kezaliman, termasuk makan harta orang lain dengan cara batil. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Sedangkan secara istilah, gosok berarti menguasai harta atau hak orang lain dengan tanpa izin melampaui batas. Adapun hukum gosok. Gosok termasuk dalam hukum makruh yang berat. Bahkan, ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa orang yang melakukan gosok tersebut dikenakan tanggungan atau harus mengganti barang gosok dengan berlipat ganda. Menurut pendapat yang sahih, wajib bagi orang yang menggosok tersebut mengganti biaya yang sepadan jika memang terjadi kerusakan atau kekurangan pada barang yang sudah ia pinjam. Bagaimana jika dihubungkan dengan sholat? Apakah sah hukumnya sholat dengan memakai barang gosok? Adapun beberapa pendapat menyebutkan bahwa perbuatan gosok merupakan salah satu perbuatan dosa dan haram, namun tidak sampai membatalkan sholat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa gosok menggunakan milik orang lain tanpa izin berdasarkan ayat Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 tersebut hukumnya haram dan sangat dilarang oleh Allah. Entah gosok pakaian, sandal, bantal, gayung, payung, dan barang-barang yang lain hukumnya sama-sama tidak boleh. Dasar hukum gosok terbagi menjadi dua, yaitu ada yang pertama, Al-Quran, disebutkan bahwa merampas hak orang lain adalah perbuatan zolim dan masuk dalam perbuatan gosok. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum.
bainakum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 4. Adapun dasar hukum gosok yang kedua yaitu adalah al-hadis. Sebagaimana yang berbunyi an Sa'id bin Zaidin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha shiran minal ardi zuluman tauqahu Allahu iyyahu yaumal qiyamati min sab'i ardin. Muttafaqun alaih. Artinya dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan cara zalim, maka tanah itu sampai 7 lapis bumi akan dikalungkan oleh Allah kepadanya kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Adapun hadis lain yang berbunyi An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Riwahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya, harta dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Adapun tanggung jawab gosok, seorang yang menggosok barang milik orang lain, maka ia harus bertanggung jawab atas apa yang ia gosok. Adapun di antara tanggung jawab lain yang harus diterima yaitu yang pertama, ia berdosa jika ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut milik orang lain. Yang kedua, jika barang tersebut masih utuh, wajib dikembalikannya atas barang tersebut. Dan yang ketiga, apabila barang tersebut hilang atau rusak karena dimanfaatkan, maka ia dikenakan denda. Selanjutnya yaitu hikmah dilarangnya gosok. Gosok termasuk perbuatan yang dilarang Allah SWT dan Rasul-Nya. Tentu di balik sebuah larangan pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Adapun di antara hikmah dilarangnya perbuatan gosok, antara lain yang pertama, harta atau hak milik seseorang dapat terlindungi dari gangguan orang lain. Yang kedua, manusia tidak sembarangan menggosok harta milik orang lain. Yang ketiga, manusia akan merasa jera dan ngeri jika akan menggosok lagi. Dan yang keempat, membuat orang yang mau berbuat gosok mempertimbangkan 1000 kali pertimbangan, sebab hukumannya sangat menyakitkan, memalukan, dan memberatkan kehidupannya di masa depan. Yang keenam, tidak ceroboh dalam bermasyarakat di mana saja. Yang ketujuh, terciptanya kehidupan kondusif, aman, tentram, dan bahagia di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Inilah pembahasan materi kita tentang gosok. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke hukum gosok, kita akan menjelaskan tentang pengertian gosok. Dalam ilmu tasrif, kata gosok berasal dari kata ghosoba yaksibu ghosban, yang berarti mengambil secara paksa dan zolim. Sedangkan secara harfiah, gosok adalah mengambil sesuatu secara paksa dengan terang-terangan dengan bermaksud menguasai hak-hak orang lain dengan cara yang tidak benar atau aniaya, meskipun mempunyai niat akan mengembalikannya. Gosok, kata ini Allah sebutkan dalam Al-Quran yang sekaligus bisa membantu kita untuk memahami pengertiannya. Dengan demikian, gosok secara ringkas bisa kita artikan merampas. Dalam fikih sunnah dinyatakan akhudhu syahsin haqqa ghairihi wal istila'u alaihi udwana wa qahran anhu. Artinya, mengambil hak orang lain dan menguasainya secara paksa.
Gosok termasuk perbuatan maksiat dan kezaliman, termasuk makan harta orang lain dengan cara batil. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Sedangkan secara istilah, gosok berarti menguasai harta atau hak orang lain dengan tanpa izin melampaui batas. Adapun hukum gosok. Adapun hukum gosok. Gosok termasuk dalam hukum makruh yang berat. Bahkan, ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa orang yang melakukan gosok tersebut dikenakan tanggungan atau harus mengganti barang gosok dengan berlipat ganda. Menurut pendapat yang sahih, wajib bagi orang yang menggosok tersebut mengganti biaya yang sepadan jika memang terjadi kerusakan atau kekurangan pada barang yang sudah ia pinjam. Bagaimana jika dihubungkan dengan sholat? Apakah sah hukumnya sholat dengan memakai barang gosok? Adapun beberapa pendapat menyebutkan bahwa perbuatan gosok merupakan salah satu perbuatan dosa dan haram, namun tidak sampai membatalkan sholat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa gosok menggunakan milik orang lain tanpa izin berdasarkan ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 2 tersebut hukumnya haram dan sangat dilarang oleh Allah. Entah gosok pakaian, sandal, bantal, gayung, payung, dan barang-barang yang lain hukumnya sama-sama tidak boleh. Adapun dasar hukum gosok yang kedua yaitu adalah al-hadis. Sebagaimana yang berbunyi An Sa'id bin Zaidin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man akhadha shiran minal ardi zuluman tauqahu Allahu iyyahu yaumal qiyamati min sab'i ardin. Muttafaqun alaih. Artinya dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan cara zalim, maka tanah itu sampai 7 lapis bumi akan dikalungkan oleh Allah kepadanya kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Adapun hadis lain yang berbunyi An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Riwahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya, harta dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Adapun tanggung jawab gosok, seorang yang menggosok barang milik orang lain, maka ia harus bertanggung jawab atas apa yang ia gosok.
Adapun di antara tanggung jawab lain yang harus diterima yaitu yang pertama, ia berdosa jika ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut milik orang lain. Yang kedua, jika barang tersebut masih utuh, wajib dikembalikannya atas barang tersebut. Dan yang ketiga, apabila barang tersebut hilang atau rusak karena dimanfaatkan, maka ia dikenakan denda. Selanjutnya yaitu hikmah dilarangnya gosok. Gosok termasuk perbuatan yang dilarang Allah SWT dan Rasul-Nya. Tentu, di balik sebuah larangan pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Adapun di antara hikmah dilarangnya perbuatan gosok, antara lain yang pertama, harta atau hak milik seseorang dapat terlindungi dari gangguan orang lain. Yang kedua, manusia tidak sembarangan menggosok harta milik orang lain. Yang ketiga, manusia akan merasa jera dan ngeri jika akan menggosok lagi. Dan yang keempat, membuat orang yang mau berbuat gosok mempertimbangkan 1000 kali pertimbangan, sebab hukumannya sangat menyakitkan, memalukan, dan memberatkan kehidupannya di masa depan. Yang keenam, tidak ceroboh dalam bermasyarakat di mana saja. Yang ketujuh, terciptanya kehidupan kondusif, aman, tentram, dan bahagia di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Inilah pembahasan materi kita tentang gosok. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.